Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi pada pagi hari ini di dalam persekutuan doa pagi. Kita bersama-sama akan membuka persekutuan kita dengan menyanyi NKB 138, Makin Serupa Yesus Tuhan. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segar. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, ini selalu cita-citaku. Makin bertambah di dalam kasih-Ku, makin bersungguh menyangkal diriku. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segar. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Mari kita bersatu dalam doa. Makin serupa dengan Engkau ya Tuhan, itulah kerinduan kami, itulah cita-cita kami. Sebab itu tidak putus-putusnya, tidak berhenti kami berlindung kepadamu, kami berserah diri kepadamu, karena kami ingin bertumbuh menjadi serupa dengan Engkau. Pada saat ini ketika kami bangun pagi hari, kami mensyukuri hari baru yang Tuhan berikan kepada kami, tapi kami juga ingin bersekutu dengan Engkau. Kami ingin menikmati saat teduh di mana kami dapat memuji dan mendengarkan suara-Mu. Biar lewat hamba-Mu ini Tuhan boleh mengajar kami. Karena itu berikan kepada kami Roh-Mu yang kudus ya Bapa, untuk menolong kami dapat mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya mengambil kitab Yunus sebagai dasar renungan kita, dan nanti kita akan lanjutkan lagi untuk hari Sabtu yang akan datang. Hari ini kita akan belajar dari Yunus, kita akan mendengarkan dari Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3 di dalam terang tema kehendak manusia. Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kehendak manusia, itulah tema kita hari ini. Di mana letak Yafo? Yafo sebuah kota kecil di dekat kota Tel Aviv di Israel. Itu adalah kota pelabuhan. Di sana Yunus katanya ingin menumpang kapal untuk pergi ke Tarsis.
Tarsis adalah juga sebuah kota yang memiliki pelabuhan, dekat dengan pelabuhan, ya, ada di sekitar, mungkin sekarang sekitar daerah wilayah Libanon, ya. Sedangkan Niniwe ada di tengah daratan, ya, sebuah kota yang sangat besar. Mungkin sekarang ini ada sekitar daerah wilayah Irak atau Iran, pokoknya di daerah sekitar itu. Nah, kalau dilihat di peta, Allah suruh Yunus misalnya pergi ke arah kanan, dia pergi justru ke arah kiri, bertentangan dengan apa yang diminta oleh Allah. Kenapa Yunus tidak mau pergi ke Niniwe? Sebab Niniwe itu adalah sebuah kota besar, penuh dengan kehidupan yang mungkin penuh maksiat, ya, di mana mereka tidak melakukan apa yang Allah kehendaki. Dan Yunus tidak mau memberitakan apa yang Allah perintahkan kepada orang-orang di Niniwe. Kenapa, saudara-saudara? Kenapa Yunus tidak mau mentaati perintah Allah? Kita bisa lihat jawabannya di dalam Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 3. Di dalam Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Jadi setelah dia pergi ke Niniwe, akhirnya dia pergi ke Niniwe dan memberitakan seruan Tuhan untuk bertobat. Dan ternyata kemudian orang Niniwe itu bertobat, maka mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Saudara-saudara bayangkan, Yunus mengatakan lebih baik dia mati daripada hidup. Lebih baik dia mati, tidak mau melihat Tuhan mengasihi orang Niniwe. Kasih Tuhan itu diberikan kepada orang Niniwe. Luar biasa. Saudara-saudara, Yunus tidak mau Allah mengasihi orang lain, bangsa-bangsa yang lain, yang jelas-jelas bukan penyembah Allah. Yunus tidak mau orang lain itu diampuni. Yunus ingin mereka binasa. Yunus mau Allah cuma mengasihi bangsanya sendiri. Ya, tidak mengasihi bangsa-bangsa lain. Ya, tidak menyelamatkan bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara, sebenarnya di dalam Alkitab kita menemukan hal yang sama di dalam diri orang-orang Yahudi, ya, digambarkan di dalam Alkitab bahwa bagi mereka keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi, ya, dan untuk itu orang-orang lain harus menjadi seperti orang Yahudi, harus disunat. Dan kita tahu juga sekarang ini kan ada juga bangsa-bangsa tertentu yang berpendapat begitu. Ya, kalau mau diselamatkan oleh Allah, mereka harus menjadi seperti bangsa mereka. Saudara-saudara, Yunus mewakili umat manusia. Tidak sedikit orang yang berpandangan seperti Yunus, bahwa mereka yang jahat, mereka yang tidak kenal Allah, hukumnya cuma satu, ganjarannya cuma satu, adalah mati. Dan kita tidak perlu peduli kepada mereka. Pokoknya anugerah Allah itu, kasih sayang Allah itu hanya untuk bangsa tertentu, hanya untuk kelompok tertentu. Makanya saudara-saudara, mungkin saudara pernah mendengar ada orang yang bereaksi ketika ada orang Kristen yang mengalami malapetaka, misalnya sakit berat atau mengalami bencana, kemudian mengatakan kok bisa, ya, nggak boleh dong orang Kristen, ya, tidak mungkin mengalami hal itu. Tetapi kalau ada orang-orang jahat, orang-orang kelompok lain, orang-orang yang bukan kelompok yang sama dengan kita mengalami hal itu, orang kemudian reaksinya apa? Wajar. Ya, sudah sepantasnya mereka mengalami itu.
Saudara-saudara, sama seperti Yunus. Ya, buat Yunus, buat orang-orang, buat manusia pada umumnya, Allah itu cuman milik bangsanya sendiri. Tidak untuk orang lain, apalagi kasihnya, apalagi anugerahnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita juga adalah sama manusia. Tetapi saudara-saudara, kita adalah umat Kristen. Orang percaya. Ya, kita adalah umat Kristen, orang percaya. Dan kita memiliki perbedaan. Ya, saudara-saudara, di dalam Kolose pasal 3 ayat 8 sampai 10. Kolose pasal 3 ayat 8 sampai 10. Dikatakan begini. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar halitnya. Makanya di dalam lagu tadi dikatakan apa? Makin serupa Yesus Tuhanku, itulah sungguh kerinduanku, itulah sungguh cita-citaku. Jadi saudara-saudara, kita berbeda. Kita berbeda dari apa yang ditunjukkan oleh Yunus atau manusia-manusia yang lain. Ya, kita adalah manusia baru, bahkan yang terus-menerus diperbaharui katanya. Kehendak manusia pada umumnya adalah cenderung bersifat egosentris. Bahwa kasih Tuhan itu, kasih sayang Tuhan itu hanya untuk dirinya. Ya, mereka yang lain tidak mendapatkan kasih sayang Tuhan, bahkan ya mereka layak untuk dibinasakan. Ya, bahkan mereka tidak boleh mendengarkan kasih sayang Tuhan, mendengarkan tentang Allah. Saudara-saudara, dan itulah sebenarnya kalau kita analisa mungkin yang menjadi pangkal terjadinya perpecahan di antara umat manusia. Ya, ketika kita membeda-bedakan dan kemudian sikap menentangi, sikap memusuhi, sikap membiarkan mereka binasa itu kita dikembangkan oleh manusia-manusia atau kelompok-kelompok orang tertentu. Saudara-saudara, sekali lagi kita adalah manusia baru. Ada banyak ciri tentu saja dari manusia baru itu. Hidup sebagai manusia baru. Tetapi satu hal di antaranya adalah bahwa kita tidak eksklusif. Allah tidak mau kita eksklusif. Hanya membatasi kasih anugerah Allah itu untuk diri kita sendiri. Untuk orang-orang yang dekat dengan kita. Ingat, di dalam hukumnya sendiri Tuhan mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia. Sesama manusia, semua orang tanpa batas, saudara-saudara. Saudara-saudara, apakah kita termasuk kepada kelompok orang yang disebut manusia baru, yang terus-menerus diperbaharui? Ya, mari kita periksa diri kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami kembali boleh mendengarkan firman. Engkau ingatkan bahwa kami adalah manusia baru. Kami harus memiliki kepedulian kepada semua orang, walaupun kepada mereka yang tidak mengasihi Engkau. Kami harus menyatakan kepada mereka cinta kasih-Mu. Kami harus memberitakan kepada mereka tentang kesempatan yang Engkau berikan kepada mereka untuk bertobat, untuk kembali kepadamu. Bapa kami berterima kasih karena kami boleh mendapatkan anugerah Allah. Kami berterima kasih kami boleh mendapatkan kepercayaan untuk memberitakan kepada sesama kami. Biarlah Bapa, Engkau tolong untuk terus melatih diri kami, tidak tunduk kepada kehendak manusia, tidak dikuasai oleh kehendak kami sebagai manusia,
tetapi kami boleh tunduk kepada kehendak-Mu sebagai ciptaan yang baru, sebagai manusia-manusia yang baru. Pada saat ini juga kami mau mengucap syukur untuk cinta kasih-Mu ketika Engkau terus memberikan kepada kami banyak berkat, banyak jalan keluar. Dan pada saat ini di tengah-tengah pandemi, Engkau memberikan kepada kami harapan yang baru ketika vaksinasi boleh mulai dilaksanakan bagi segenap umat manusia dan juga kepada kami, bangsa kami. Kami percaya dan kami mohon, biar tangan-Mu bekerja lewat proses vaksinasi yang terjadi, sehingga kami boleh keluar dari kesulitan saat ini. Bapa kami ingin menaikkan kepadamu pergumulan-pergumulan kami masing-masing, baik sebagai pribadi juga sebagai keluarga. Biarlah Tuhan tolong kami. Kami juga mau menyerahkan baik jemaat GKI Gading Indah maupun para simpatisan. Semua saudara-saudara juga yang mengikuti persekutuan doa ini. Bapa kami, biarlah berkat-Mu berlaku atas kami. Dan biarlah Tuhan yang tolong kami untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kami boleh memanfaatkan baik persekutuan-persekutuan ibadah maupun pembinaan-pembinaan yang dilakukan di gereja kami, baik Gading Indah maupun di gereja-gereja yang lain. Supaya kami boleh terus bertumbuh dan terus-menerus diperbaharui. Kami mau serahkan saudara-saudara kami, mereka yang sedang menjalani sakit penyakit, Tuhan berikan kesabaran dan harapan akan pertolongan Tuhan. Mereka yang sedang mengalami pemulihan, Tuhan juga terus tolong supaya semakin kuat. Bagi kami yang dalam keadaan sehat, Tuhan tolong kami untuk dapat menjaga diri kami dan juga memanfaatkan kesehatan kami. Berguna mungkin untuk menolong juga menguatkan mereka yang sedang dalam keadaan lemah. Bapa kami berterima kasih kami boleh mengikuti persekutuan doa ini. Pada hari Sabtu yang akan datang juga Tuhan yang akan ingatkan kami untuk boleh ambil bagian di dalam persekutuan doa yang telah disiapkan. Terima kasih Bapa, ampunkanlah kalau ada hal-hal yang tidak layak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan seru doa kami. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, selamat menikmati aktivitas hari ini.